Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Caplim umroh, Imam Jumbo pun pulang kampung. Entah ada kaitannya atau tidak, publik tetap mengait-ngaitkannya. Namanya juga netizen. Opini itu selalu liar. Bayangkan bertahun-tahun dan berkali-kali Imam Jumbo dikabarkan mau pulang, tapi ternyata tidak pulang-pulang. Sekalinya pulang, sekalinya Caplim umroh, Imam Jumbo langsung pulang. Katakanlah itu sebuah kebetulan ya, tetapi bagi publik tetaplah itu kebetulan yang diatur sedemikian rupa agar tampaknya kebetulan. Menariknya, sudahlah Imam Jumbo buronan cabul, pulang-pulang langsung bertentengan dijemput bagai raja, dijemput banyak orang, dielulukan di atas mobil mewahnya, melambaikan tangan seolah-olah menantang. Penjemputannya merusak fasilitas umum, serasa itu punya sendiri. Menyebar baliho di setiap persimpangan jalan, lalu langsung menggelorakan revolusi akhlak. Dan semua itu dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dengan segala aturan protokol kesehatannya. Cara pulangnya dan kelakuan setelah pulang itu yang buat kita bertanya-tanya. Loh, kok manusia ini tidak ada malunya dan tidak ada takutnya ya? Bagaimana preman pasar yang tak seolah seorang pun berani menegurnya? Tidak heran kemudian kegaduhan tidak bisa dihindarkan. Ditambah lagi kaki tangan Caplim yang beberapa tahun lalu ditahtakan di singgasana ibu kota menambah kegaduhan dengan bersilaturahmi ke Imam Jumbo cabul itu. Apa tidak tambah gaduh tuh rasanya? Sudahlah, buronan cabul, kelakuan macam preman dan melanggar protokol kesehatan dikunjungi pula oleh pemangku tahta tertinggi di ibu kota ini. Bukan hanya lawan politik yang gaduh, yang selama ini diam dan tidak memihak siapapun penuh bertanya-tanya. Lelucon apakah ini? Sesudah itu, si Imam Jumbo makin lunjak, bukan hanya melanggar protokol kesehatan, tetapi langsung tancap gas menghantam berbagai institut negara dengan mulut busuknya. Bahkan momentum sakral pun dia jadikan panggung bejat menghina seorang wanita dengan sebutan sudahlah. Ketika publik sudah mulai berontak dan berteriak lantang agar aparat bertindak tegas, ketika aparat pun akhirnya mulai tegas, Caplim malah membela si Imam Jumbo dengan mengatakan sebagai orang baik dan taat hukum. Pembelaan ini bukan demi menuduhkan, melainkan malah memancing kegaduhan, ya untuk mempertahankan kegaduhan yang ditimbulkan si Imam Jumbo. Jadi memang dari gerak-geriknya si Imam Jumbo dan kaki tangan Caplim sengaja mendesain kegaduhan sedemikian rupa untuk bertahan dalam waktu lama. Untunglah aparat bertindak tegas, baik TNI maupun Polri, kompak mengatakan sikap dan bertindak tegas. Pemerintahan pun mengambil langkah yang sangat strategis dengan menjadikan Ormas Ventum sebagai organisasi terlarang. Kegaduhan pun mereda. Walaupun dengan berbagai cara, antek-antek Caplim masih berusaha menjadikan langkah pemerintah itu sebagai alat untuk menciptakan kegaduhan baru. Ya sayangnya, strategi dadakan menciptakan kegaduhan baru dengan memanfaatkan isu baru, seperti mempermasalahkan kematian Laskar Vetum dan perubahan nama Ormas Vetum dengan yang baru, tidak akan berhasil dan segampang itu meredam. Tetapi yang namanya Caplim tidak akan berhenti untuk tidak menciptakan kegaduhan baru. Setelah antek-anteknya tidak mampu mempertahankan kegaduhan selama mungkin karena pemerintahan menghancurkan skenario mereka dan akhirnya semua tiarap. Caplim pun akhirnya turun gunung juga. Tidak ada lagi Imam Jumbo sebagai alat untuk menciptakan kegaduhan. Tidak ada lagi Ormas Vetum yang berani turun ke jalan membela Imam Jumbo. Nah, intinya sudah tidak ada lagi peluru yang bisa ditembakkan untuk mengacau pertahanan lawan. Yang tersisa hanyalah curut-curut yang nyalinya tak segede titik Imam Jumbo itu.
Mereka tertidur setelah peluru andalan dimasukkan ke jeruji. Tidak ada pilihan lain, curu-curu itu harus dibangunkan. Enak amat tidur siang bolong kayak gini. Akhirnya, Chaplin pun memancing kegaduhan baru. Dia sendiri menimbulkan kegaduhan baru dengan menuduh polisi memanggil pengkritik pemerintah. Benarlah, pemancingan si Chaplin ini disambut carut-marut yang sedang tidur. Mereka tiba-tiba menuduh penguasa sebagai otoriter yang anti kritik. Pemerintah anti kritik, kalau dikritik maka pengkritik akan dipanggil polisi. Itu narasi penguasa sebagai otoriter dan anti kritik, dan menggunakan aparat keamanan untuk membungkam pengkritik. Tampaknya seperti biasa saja dan tidak berbahaya. Tetapi jangan salah, banyak negara hancur hanya karena penguasa dituduh otoriter. Apalagi kalau yang menuduh penguasa sebagai otoriter itu adalah tokoh-tokoh yang dulu pernah jadi penguasa. Ya, seperti si Chaplin ini. Untungnya, Chaplin dulu pernah jadi teman penguasa. Jika dulu penguasa dituduh pelongo-pelongo oleh lawannya, bagaimana mungkin sekarang setelah Chaplin bukan lagi teman, malah penguasa tiba-tiba dituduh otoriter. Narasi yang timpang seperti ini justru akan menjadi bumerang bagi si Chaplin. Narasinya memang berbahaya, tetapi bertentangan dengan narasi yang sudah dibangun lawan penguasa selama ini. Publik juga akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin secangkir kopi terasa manis dan pahit pada waktu bersamaan? Bagaimana mungkin seorang penguasa yang pelongo-pelongo pada saat yang sama juga otoriter? Atau mau bilang begini, oh yang kemarin itu yang kelihatan bukan aslinya, begitu maksudnya. Memang si Chaplin ini kayaknya baru bangun ya, para pendengar yang budiman. Jangan mau dipancing si Chaplin lah, nanti tumbuh kumismu seperti dia. Begitulah kira-kira. Tulisan ini ditulis oleh Morasifu dan disiwo.com. Terima kasih, sampai jumpa.